Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmayanti dengan NPM C101825. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai akuntansi dari tugas salah satu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Bagi sebagian banyak orang, ketika mendengar kata akuntansi yang di benaknya itu adalah uang, debit kredit, kemudian balance, dan yang lainnya. Namun, apa sih sebenarnya akuntansi itu? Akuntansi itu pada dasarnya terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama, itu adalah mengidentifikasi, kemudian melaporkan, dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Jadi, akuntansi itu merupakan suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan keuangan dan kondisi suatu perusahaan itu sendiri. Akuntansi itu cakupannya cukup luas. Tidak hanya ada satu bidang akuntansi, tetapi bidang akuntansi tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Sedikitnya ada 12 bidang akuntansi, seperti akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan atau yang lebih sering disebut dengan auditing, ada akuntansi biaya, yang keempat ada akuntansi manajemen, kemudian ada akuntansi perpajakan, selanjutnya ada akuntansi anggaran, dan sistem akuntansi, akuntansi perbankan, juga ada akuntansi pendidikan, kemudian ada akuntansi internasional, akuntansi sektor publik, dan akuntansi pemerintahan. Dalam penggunaannya, akuntansi mempunyai beberapa fungsi, yaitu salah satunya sebagai tolak ukur perusahaan. Artinya, bahwa setiap transaksi perusahaan yang dicatat dan dilaporkan secara akuntansi harus baik dan benar. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perusahaan tergolong perusahaan yang baik dan sehat. Akuntansi menjadi tolak ukur kondisi perusahaan karena penyusunan laporan yang sesuai standar ilmu akuntansi dapat digunakan untuk melihat keadaan perusahaan. Selain itu, akuntansi juga berfungsi sebagai sistem informasi. Karena laporan keuangan itu harus memberi manfaat bagi para pengambil keputusan mengenai kondisi perusahaan saat itu. Artinya, akuntansi dibutuhkan untuk menyusun informasi keuangan yang lebih baik, akurat, dan terpercaya. Yang ketiga, akuntansi juga digunakan sebagai perhitungan dalam pembayaran pajak. Setiap perusahaan yang berdiri diwajibkan oleh pemerintah untuk membayar pajak agar tidak ditutup izin usahanya. Maka dari itu, akuntansi digunakan sebagai acuan dalam pembayaran pajak. Kemudian, akuntansi juga digunakan untuk menghitung laba atau ruginya perusahaan, mengukur pencapaian keuntungan yang sudah ditargetkan setiap tahun. Dengan demikian, akuntansi itu dibutuhkan untuk mencatat semua transaksi keuangan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Untuk membuat sebuah laporan keuangan, tentu saja pasti ada prosesnya. Proses akuntansi ini sering juga disebut sebagai siklus akuntansi. Ada beberapa siklus akuntansi yang terjadi. Yang pertama yaitu adanya transaksi, di mana perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya itu ada jurnal umum. Setelah jurnal umum, kita melakukan posting ke dalam buku besar. Lalu yang keempat yaitu membuat neraca saldo, selanjutnya membuat jurnal penyesuaian, dan yang keenam yaitu membuat neraca lajur atau yang sering disebut dengan worksheet, dan yang ketujuh ada pembuatan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi,
laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Lalu selanjutnya, melakukan jurnal penutup. Yang kesembilan, yaitu membuat neraca saldo setelah penutupan. Dan yang terakhir, itu adalah melakukan jurnal pembalik. Dalam siklus akuntansi, ada beberapa istilah yang sering disebutkan. Yang pertama, yaitu jurnal umum. Jurnal umum merupakan sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Kemudian, jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang pada akhirnya akan mencerminkan saldo pada jumlah yang sesungguhnya. Kemudian jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Dari akibat penutupan ini, saldo-saldo akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Jurnal pembalik merupakan jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang timbul pada akun neraca. Jika tidak dibalik, akan terjadi akun ganda. Hal ini dibuat pada periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Selanjutnya, buku besar pembantu merupakan perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Tentunya dalam buku besar ini, transaksi yang dikelompokkan menjadi satu kategori transaksi yang sama. Hal ini dilakukan agar dapat merinci transaksi detail yang terjadi di perusahaan. Selanjutnya, buku besar umum merupakan buku besar yang mengumpulkan informasi dari jurnal. Setiap bulan, semua jurnal dijumlahkan dan diposting ke buku besar. Tujuannya untuk mengatur dan merangkum masing-masing transaksi yang tercantum dalam semua jurnal. Dalam akuntansi itu kan menghasilkan laporan keuangan, di mana yang berisi catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Lalu, apa saja jenis laporan keuangan tersebut? Yang pertama, ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan tentang kinerja keuangan suatu perusahaan. Dalam laporan ini disajikan jumlah pendapatan dan biaya serta laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Dari laporan ini, kita dapat menganalisis perbandingan antara pendapatan dengan biaya untuk memperolehnya, sehingga dapat mengukur tingkat efisiensinya. Yang kedua, itu ada laporan perubahan ekuitas. Laporan ini memberikan informasi tentang perubahan modal pemilik selama periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pada modal adalah adanya tambahan investasi yang dilakukan oleh pemilik, pendapatan yang diperoleh, dan biaya yang dikeluarkan selama satu periode, dan price pemilik baik ambil maupun menambah. Selanjutnya, ada laporan posisi keuangan atau neraca, yang merupakan laporan tentang posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Oleh karena itu, neraca sering disebut sebagai potret dari posisi keuangan perusahaan. Dalam laporan posisi keuangan, ada beberapa komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama itu aktiva atau aset, kemudian ada juga kewajiban, dan ada juga modal pemilik. Untuk gambaran dari setiap jenis laporan keuangan, di sini saya menggunakan laporan keuangan dari perusahaan jasa. Di sini ada ilustrasi dari ShopBite Inc., di mana yang berakhir pada 30 September 2014. Yang pertama kali ada dalam
Income statement atau laba rugi itu adalah pendapatan. Di sini terdapat pendapatan sebesar 4.700. Kemudian karena ada beban itu posisinya mengurangi. Di sini ada beban gaji, ada beban sewa, ada beban iklan, dan ada beban utilitas sebesar 1.950, sehingga didapatkanlah net income sebesar 2.750. Lalu manfaatnya apa dari laporan laba rugi ini? Laporan laba rugi ini akan memberikan manfaat kepada perusahaan, di mana perusahaan akan mengetahui apakah perusahaan tersebut terjadi keuntungan atau kerugian selama periode tertentu. Selain itu, laba rugi juga akan mengetahui beban-beban apa saja yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tertentu. Selanjutnya untuk laporan perubahan ekuitas. Di sini perubahan ekuitas bila ada retain earning pada 1 September itu dicantumkan di sini. Nah, karena di sini tidak ada, maka dikosongkan. Kemudian ada penambahan dari net income sebesar 2.750 yang tadi. Lalu ternyata selama periode tersebut ada dividen yang dikeluarkan sebesar 1.300, sehingga dividen tersebut mengurangi dari net income yang 2.750, sehingga didapatkanlah retain earning pada 30 Septembernya sebesar 1.450. Manfaat dari laporan perubahan ekuitas ini sendiri adalah untuk mengetahui faktor apa saja sih yang mempengaruhi perubahan pada modal. Misalnya ada tambahan investasi yang dilakukan pemilik, atau adanya pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan selama satu periode, dan juga info mengenai dividen atau FRAI pemilik baik yang diambil maupun yang ditambah. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Dalam laporan posisi keuangan itu kan komponennya terdiri dari aset, ekuitas, dan liabilitas. Maka di sini terdapat komponen aset. Apa saja akun yang terdapat dalam aset? Di sini ada equipment, supplies, akun receivable, dan juga cash. Sehingga total aset itu menjadi 18.050. Sedangkan dari sisi ekuitas dan liabilitas itu ada share capital ordinary sebesar 15.000, retain earning sebesar 1.450. Jika ketika ditambahkan, maka akan menjadi sebesar 16.450. Sedangkan di sisi liabilitas itu ada akun payable sebesar 1.600. Maka total ekuitas dan liabilitasnya sebesar 18.050. Manfaatnya untuk mengetahui apa saja sih aset yang dimiliki oleh perusahaan, juga ekuitas yang dimiliki perusahaan, dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh perusahaan. Yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan. Di sini ada ilustrasi dari PT Mayora Indah Tbk, di mana pada catatan atas laporan keuangan itu berisi informasi umum dan informasi-informasi yang tidak dijelaskan pada laporan keuangan sebelumnya. Di sini, informasi yang pertama itu terdapat informasi mengenai pendirian dan informasi umum. Manfaat catatan atas laporan keuangan itu sendiri untuk mengetahui setiap hal apa saja yang tidak dilaporkan dalam keuangan sebelumnya. Kita bisa melihat lebih detail mengenai transaksi yang terjadi atau informasi yang terjadi dalam suatu perusahaan dalam periode tertentu tersebut. Laporan keuangan itu kan berisi mengenai informasi yang nantinya akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Lalu, siapa saja sih pengguna laporan keuangan tersebut?
Pengguna laporan keuangan bisa dari pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal ini merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan perusahaan, sedangkan pihak eksternal merupakan pihak di luar perusahaan. Dari pihak internal, laporan keuangan ini bisa digunakan oleh bagian keuangan, kemudian bagian personalia, ada juga bagian manajemen, bisa juga digunakan oleh direktur, tentu saja itu yang sangat paling penting. Kemudian bisa juga digunakan oleh karyawan dan juga bisa juga digunakan oleh bagian pemasaran. Dalam penggunaannya, pihak internal ini menggunakan laporan keuangan tersebut untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam perusahaan. Lalu, siapa saja sih pihak eksternal yang membutuhkan laporan keuangan? Bisa jadi dari pemerintah yang menjadikan laporan keuangan perusahaan sebagai acuan pajak, kemudian ada kreditor, selanjutnya ada konsumen, bisa juga digunakan oleh investor, dan bisa juga digunakan oleh pelajar ataupun dosen yang dijadikan sebagai bahan pendidikan. Perbedaan laporan keuangan di perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Sebenarnya dari awal perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu berbeda dari sisi layanannya. Kalau perusahaan dagang itu perusahaan yang menjual produk barang jadi, sedangkan perusahaan jasa itu perusahaan yang menjual suatu layanan tertentu kepada pelanggan. Perbedaannya, kalau perusahaan dagang itu adanya stok persediaan barang jadi, di mana persediaan ini posisinya sebagai aset dan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan. Kemudian ada juga harga pokok produksi. Perhitungan harga pokok produksi ini terdapat dalam laporan laba rugi dan tidak menggunakan laporan tentang harga pokok produksi serta tidak terdapat biaya akuntansi di dalamnya. Kemudian untuk perusahaan jasa, karena perusahaan ini merupakan perusahaan layanan sehingga tidak ada persediaan barang apapun karena yang dijualnya berupa jasa. Kemudian tidak ada harga pokok barang dan tidak ada laporan mengenai harga pokok produksi sehingga tidak ada biaya akuntansi di dalamnya. Dan jika ada pembelian di kantor, maka akan langsung dimasukkan ke dalam akun peralatan atau perlengkapan. Dalam akuntansi perusahaan dagang, itu ada yang namanya harga pokok penjualan. Perhitungannya di sini ada ilustrasi dari perusahaan PW Audio Supply di mana yang berakhir pada Desember 2014. Untuk menghitung harga pokok penjualan di sini, kita masukkan inventory yang tersedia pada tanggal 1 Januari. Di sini nominalnya sebesar 36.000. Kemudian perusahaan juga melakukan pembelian persediaan sebesar 325.000 euro. Pada saat melakukan pembelian tersebut, ternyata ada retur pembelian dan juga diskon pembelian. Keduanya ini posisinya mengurangi pembelian dari perusahaan tersebut sehingga dihasilkanlah pembelian bersihnya sebesar 307.800. Selain itu, perusahaan juga melakukan pembayaran untuk biaya angkut sebesar 12.200. Di sini posisinya biaya angkut tersebut menambah pembelian bersih sehingga harga pokok pembeliannya sebesar 320.000. Dan untuk harga pokok yang tersedia untuk dijual itu 320.000 ditambah dengan 36.000 dari persediaan awal sehingga menghasilkan total 356.000. Selanjutnya di sini ada inventory pada tanggal 31 Desember sebanyak 40.000 dan itu posisinya mengurangi cost of good available for sale sehingga harga pokok penjualannya
sebesar 316 euro. Dalam melakukan proses akuntansi, perusahaan harus melakukannya sesuai dengan standar akuntansi. Standar akuntansi itu merupakan sebuah standar yang mengatur proses dalam pembuatan laporan keuangan. Untuk standar akuntansi keuangan di dunia, pada sekitar tahun 2000-an, dua badan utama penyusun standar akuntansi di dunia, IASB, menerbitkan standar yang dikenal dengan nama International Financial Reporting Standard dan yang sering kita singkat dengan IFRS. Sementara FASB menerbitkan Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Selanjutnya yaitu SAK etap atau entitas tanpa akuntan publik. Pemahaman etap sendiri itu adalah sebuah entitas atau lembaga organisasi yang tidak memiliki akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam ranah publik. Standar akuntansi keuangan ini ditujukan bagi entitas atau perusahaan yang memakai sistem transaksi syariah. Acuan bagi SAS sendiri adalah mengikuti SAK umum namun berbasis syariah yang mengacu pada fatwa MUI. Standar akuntansi pemerintahan ini seperti namanya merupakan standar yang dibuat untuk entitas pemerintah. Standar ini dibuat dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan ditetapkan sebagai peraturan pemerintah SAK EMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah. Ini merupakan standar yang dibuat dan disahkan langsung oleh Dewan IAI. Alasannya kenapa dibuat SAK EMKM ini adalah karena di Indonesia semakin banyaknya pelaku usaha EMKM yang belum mengetahui cara membuat laporan keuangan secara lengkap, mendetail, juga komprehensif. Badan usaha merupakan suatu kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Di sini terdapat 3 bentuk badan usaha. Yang pertama itu ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini merupakan suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Yang kedua yaitu persekutuan. Persekutuan itu merupakan suatu perusahaan yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan usaha, di mana para sekutunya menyetor modal dan pembagian laba ruginya sesuai dengan porsi masing-masing. Yang ketiga itu ada perseorangan. Perseorangan ini merupakan suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Jadi, misalnya ketika ada keuntungan, itu akan dirasakan oleh pemilik individu itu sendiri. Dan ketika ada kerugian, maka hal tersebut akan ditanggung oleh sendiri. Pembentukan badan usaha. Secara singkatnya, dalam pembentukan suatu usaha itu, pertama harus ada orang-orang yang mendirikannya. Kemudian mereka melakukan penyatuan modal dari keduanya sehingga mereka dapat memulai usaha. Namun, khusus untuk PT itu pertama, ketika orang-orang yang ingin membuat suatu PT, maka mereka harus mengajukan nama. Kemudian pembuatan akta pendirian PT, selanjutnya pembuatan surat keterangan domisili perusahaan. Setelah itu kita harus membuat permohonan nomor pokok wajib pajak dan melakukan pengesahan anggaran dasar perseroan oleh Menteri Kemenkumham, dan selanjutnya yaitu mengajukan surat izin usaha perdagangan. Setelah SIUP didapatkan, maka mengajukan tanda daftar perusahaan.
Setelah mengajukan tanda daftar perusahaan, selanjutnya yaitu tahap berita acara negara Republik Indonesia yang nantinya akan mempublikasikan bahwa suatu PT tersebut telah berdiri. Likuidasi merupakan suatu pembubaran perusahaan oleh likuidator di mana seluruh pemberesannya dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, dan pembayaran utang, juga pembagian sisa harta kepada para sekutu atau pembayaran utang kepada sekutu. Untuk prosesnya secara umum, likuidasi itu yang pertama adalah pengunduran diri dari para pemilik modal. Kemudian selanjutnya yaitu pembubaran. Langkah ketiga yaitu melakukan terminasi dan likuidasi, di mana melakukan pencairan untuk setiap harta yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang selanjutnya melakukan pembayaran pinjaman kepada sekutu apabila perusahaan memiliki utang terhadap sekutu. Dan selanjutnya yaitu defisit akun modal sekutu. Dan yang terakhir, melaporkan laporan realisasi dan likuidasi dari badan usaha tersebut. Pelaporan segmen. Bagi setiap perusahaan yang melaporkan pelaporan segmen, itu artinya adalah perusahaan yang memiliki bidang usaha lebih dari satu. Untuk melakukan pelaporan segmen ini, kriteria yang dilaporkannya itu ada 2 syarat. Yang pertama, syarat kualitatif, yaitu yang telah teridentifikasi sebagai segmen operasi atau hasil agregasi 2 atau lebih, dan juga syarat kuantitatif, di mana ada uji 10% dari pendapatan, laba rugi, dan juga aset. Segmen yang dilaporkan ini yang pertama, jika tidak memenuhi ambang batas dapat dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, yang tidak memenuhi ambang batas dapat digabung jika memenuhi kriteria agregasi. Dan jika yang dilaporkan kurang dari 75% dari pendapatan entitas, maka tambahan segmen diidentifikasi. Dan segmen operasi lain yang tidak dilaporkan digabungkan dan diungkapkan dalam kategori semua segmen lain. Pelaporannya, segmen dilaporkan minimal 75% pendapatan entitas. Segmen dilaporkan, segmen tetap dilaporkan, jika manajemen berpendapat bahwa segmen operasi akan berlanjut dengan signifikan. Segmen dilaporkan dan bukan segmen dilaporkan itu informasi periode lalu disajikan kembali. Periode pelaporan keuangan yang pertama itu periode kalender. Periode kalender ini menurutkan kepada kalender yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian yang kedua ada periode fiskal yang merupakan periode yang berakhir pada 31 Desember atau akhir tahun, tapi tidak mewajibkan periode pelaporan harus sesuai dengan tahun kalender. Jadi tidak semua periode fiskal ini berakhir pada 31 Desember. Kemudian ada periode interim. Periode interim ini merupakan periode pada waktu bulanan atau kuartalan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian ada juga periode tahunan, di mana periode tahunan ini merupakan pelaporan keuangan yang dilakukan pada 1 tahun penuh. Pelaporan interim. Pelaporan interim merupakan laporan keuangan yang diterbitkan di antara 2 laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan interim ini dapat disusun secara bulanan, triwulan, atau periode lainnya yang kurang dari 1 tahun dan mencakup seluruh komponen laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Secara konseptual, laporan keuangan interim ini menyediakan informasi yang lebih tepat waktu, tetapi kurang lengkap dibandingkan dengan laporan keuangan tahunan.